Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami hormati pengurus DKM Masjid Ahsanul Amala, hormati para asatidz mobil khusus. Alhamdulillah ada partner saya nih di bidang syariah, ya. Seperti ditunjuk yaitu Bapak Ustadz Anwar. Ustadz, alhamdulillah, doakan mudah-mudahan Ustadz Anwar selalu sehat walafiat, panjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hormati para bapak-bapak jamaah sholat maghrib Masjid Ahsanul Amala yang insya Allah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, saya di depan ini, duduk di depan ini bukan untuk mengajari bapak-bapak, ya. Bukan. Saya yakin dan percaya bapak-bapak lebih paham dan lebih mengerti. Dan duduknya saya di sini adalah dalam rangka hanya balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun tahunya satu ayat. Jadi kalau ada kesalahan maklum, ya. Karena tahunya cuma satu ayat, ya. Tahunya satu ayat, ya. Alhamdulillah, bahwa mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, bapak-bapak duduk di sini adalah termasuk orang-orang pilihan, ya. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah ketetapan Allah. Siapa yang hadir di majlis taklim ini juga ketetapan Allah. Orang-orangnya juga sudah ditentukan oleh Allah. Ya enggak? Tuh. Maka bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita ini terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini terpilih oleh Allah dan akan dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena duduk di majelis ilmu ini ada beberapa keuntungan, ya. Ada keuntungannya tuh. Ya, satu, ya enggak, keuntungannya adalah diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, Allah turunkan malaikat rahmat, ya, untuk memberikan rahmat kepada kita. Yang ketiga, ya enggak, orang yang duduk di majelis ilmu dalam rangka ya mempelajari ayat-ayat Allah, yang dalam rangka berzikir untuk mengingat kepada Allah. Ya, ini kan termasuk mengingat kepada Allah, ya kan? Uskuruni ashkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, ashkurkum. Aku akan ingat. Ya kan? Nah, alhamdulillah duduk di sini ini termasuk orang-orang yang pilihan yang diingat oleh Allah Subhanahu dan disebut-sebut oleh Allah. Alhamdulillah. Karena bahwa jamaah sekalian, marilah kita awali pengajian kita ini, ya, dengan satu amalan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Karena sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayuhibbu a'malin indallah. Amal apa yang dicintai oleh Allah? Amal apa yang dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, ayyulazimu wa in qalla. Ya,
yang selalu terus menerus wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah mengucapkan kalimat istighfar. Ya, Rasulullah itu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah. Berapa? 100 kali. Oleh karena itu kita akui, ya enggak, kita ini makhluk penuh salah, ya Pak, penuh dosa, betul enggak? Apa kita orang suci? Yakin banyakkan dosanya ya, apa benernya, betul enggak? Bener enggak kita banyakkan dosa apa banyakkan bener kita? Banyakkan dosa. Maka kata Allah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah segera kembali tobat. Caranya, ya salah satunya adalah mengucapkan kalimat istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu mari kita awali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan salah kita. Baik dosa yang disengaja maupun tidak. Dosa yang kita ketahui maupun dosa yang kita udah lupa. Ya, kadang-kadang kan dosa udah lupa, kita lupa terhadap dosa, tapi tahu-tahu giliran di padang mahsyar terkelihatan itu dosa kita. Padahal kita lupa. Nah, oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lupakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ya, mari kita semua beristighfar kepada Allah sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan salihan wa yahabli rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita, Allah beri hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba Allah yang menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran itu banyak disebutkan ayat Al-Quran yang menyebutkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Pagi ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Itu banyak dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apakah kira-kira kita ini termasuk ya orang beriman atau tidak? Nah, oleh karena itu hari ini kita sharing, ya tukar pendapat, akan membahas tentang tanda-tanda iman yang saya kutip ambil dari kitab Nasoihul Ibad. Ya, ini ada sumber kitabnya, yaitu Nasoihul Ibad. Alhamdulillah itu. Ya, ada rezeki udah datang. Ya. Ya.
Di dalam kitab Nasaihul Ibad ini an ba'dil hukama anna sya'airul imani arba'atun at-taqwa wal haya wasyukru was-sabru. Ya, dalam kitab Nasaihul Ibad ini dikatakan an ba'dil hukama, sebagian ahli hukama mengatakan anna sya'airul iman arba'atun, bahwa tanda-tanda iman itu, tanda-tanda iman kepada Allah itu arba'atun, ada 4. Ya. Jadi tanda orang beriman itu ada 4. Yang pertama takwa. Yang kedua wal haya, malu. Yang ketiga wasyukru, bersyukur. Yang keempat wasabru, sabar. Ya. Jadi tanda iman ini ada 4. Nah, kira-kira ada enggak nih pada diri kita? Kalau enggak ada ya kita berupaya. Mumpung masih kesempatan nih. Ya. Kesempatan kita masih hidup di alam dunia ini. Dia mengaku beriman. Kira-kira di dalam pribadi kita ini ada enggak 4 ini? Ya gitu kan, kata hukama ini. Kalau enggak, ya kita berupaya nih untuk yang pertama adalah takwa. Apa itu takwa? Ini dijelasin. Takwa ialah orang yang bertakwa di sini adalah orang yang ikhlas di dalam melaksanakan taat kepada Allah. Kira-kira kita taat kepada Allah ikhlas apa enggak? Gitu kan? Apa ada maunya? Gitu. Nah, baca Quran ada tujuannya, ya enggak? Ya enggak? Bacalah soal ini ada tujuannya begini. Ya kan misalnya gitu. Ini orang yang tahu ini ikhlas. Taat kepada Allah ikhlas. Ibadah ikhlas pada Allah. Enggak ada yang lain. Hanya untuk Allah. Bersedekah ikhlas karena Allah. Enggak ada embel-embel yang lain di hati. Ya enggak? Menolong seseorang ikhlas karena Allah. Salat yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Bukan kita salat karena enggak enak dengan PDKM, ya bukan ya. Atau karena kita salat ke masjid ini, enggak enak rumah di sebelah masjid, kalau enggak salat kan enggak enak. Nah, bukan. Ya. Tapi ibadah kita ini semata ikhlas karena Allah. Ini orang takwa. Nah, kira-kira ada enggak di dalam diri kita? Apakah selama ini yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan kepada Allah ini, apakah benar-benar murni keikhlasan kita karena Allah? Atau ada sesuatu yang lain? Iya kan? Itu. Jadi ikhlas. Karena amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang ikhlas. Bahkan, ya kan? Ketika iblis, ya kan, mengadakan dialog kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia diusir oleh Allah dari surga, lalu Allah bertanya, apa yang kau lakukan wahai iblis di muka bumi ini? Ya Allah, izinkan aku akan menggoda, akan aku jerumuskan, ya enggak, keturunan Adam alaihis salam. Kata Allah, silahkan. Ya, silahkan kau goda, ya enggak. Tetapi satu hambaku yang tidak engkau bisa jerumuskan adalah mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu iblis nggak sanggup. Ya, nah itu. Jadi melaksanakan taat kepada Allah, ya kan, dengan ikhlas melaksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ini ikhlas. Ini adalah takwa.
Atau definisi yang lain. Wakila muhafazatu ada bisyariah. Orang yang bertakwa itu ada memelihara aturan-aturan syariat agama. Aktivitas apapun yang dilakukan tidak keluar dari syariat agama. Orang bertakwa itu. Berdagang. Boleh berdagang, jual beli memang disuruh oleh Allah. Mencari nafkah memang disuruh. Ma'isyah, mencari kehidupan. Tapi dalam mencari kehidupan tidak keluar dari syariat agama Allah. Berdagang tidak mengurangi timbangan. Nah, ya kan gitu kan. Ya kan. Ya, misalnya kan dilarang mengurangi timbangan. Mencampur adukan sesuatu. Ya kan? Nggak boleh. Berdagang dengan sistem ada penipuan. Bilangnya ini A, jauhnya B. Ya kan? Ini keluar dari syariat agama. Orang yang takwa ini aktivitasnya nah, itu. Al-i'tida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Orang yang bertakwa itu mengikuti jejak langkah Nabi dalam ucapan dan perbuatan. Jadi orang yang bertakwa itu mengikuti jejak Nabi dalam ucapan dan perbuatannya. Bagaimana lihat ucapan Rasulullah? Rasulullah selalu menjaga ucapannya. Bahkan Rasulullah mengingatkan dalam masalah lisan ini. Ya gak? Bahaya lisan, berbahaya. Ucapan. Orang bertakwa itu mengikuti ucapan Nabi. Upaya Nabi selalu berbicara yang baik. Maka orang bertakwa dia akan menjaga lisannya. Jangan sampai lisannya menyakiti hati orang. Itu. Salamatul insan fil lisan, kata Nabi, selamat manusia tergantung dari lisannya. Bukankah kita lihat sekarang banyak orang celaka akibat ucapan. Nah Rasulullah SAW ini sangat menjaga ucapannya. Jadi orang yang bertakwa itu mengikuti jejak Nabi dalam ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Jadi perilakunya mengikuti perilaku Rasulullah SAW. Berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Itu. Kalau orang bertakwa, kalau ngomong nggak celetas-celetus, mau enaknya aja, ya. Nah, itu. Tidak gibah, menceritakan keburukan orang lain. Kan paling enak kalau gibah, menceritakan keburukan orang paling enak tuh. Ya, kalau ngobrol paling enak tuh, ya. Nah, menjelek-jelekan, ya enggak? Itu. Dan bagaimana perilaku Nabi? Nabi orangnya sabar. Ya, sabar. Wa bima rahmati minallah lintalahu. Ya enggak? Rasulullah itu orang yang sabar. Ya, orang yang tidak mudah marah, tidak mudah emosional. Ya enggak? Apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir saat itu, Nabi itu tetap sabar. Ya kan? Pernah ada satu kisah kan ketika Rasulullah SAW setelah meninggal dunia, ini Abu Bakar datang ke rumah anaknya Siti Aisyah. Wahai Aisyah, kira-kira apa perbuatan Rasulullah yang saya belum lakukan? Lalu Aisyah mengatakan, ada wahai ayahanda. Itu Rasulullah SAW itu setiap hari itu menemui seorang pengemis yang buta di pojokan pasar.
Dia itu selalu membawa makanan dan menyuapi makanan yang kepada orang buta tersebut, pengemis itu. Oh, kalau begitu kata Abu Bakar, wahai Aisyah, sekarang saya mau coba menggantikan Rasulullah. Lalu Abu Bakar membawa makanan, dia suapin orang yang itu. Ya, lalu yang buta itu mengatakan, wah ini bukan yang biasa ini, yang menyuapi saya. Karena yang biasa ini kalau nyuapin saya ini lembut. Ya enggak? Ya enggak? Dan ketika disuapin itu si orang buta itu yang Yahudi itu mengatakan itu jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad itu pendusta, pembohong. Bayangkan Rasulullah lama kasih makan orang buta itu sambil dicela, Pak. Jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad itu tukang bohong. Muhammad itu pendusta. Jangan kamu ikuti ajarannya. Begitu. Dia kagak tahu yang kasih makan itu saat itu Rasulullah. Kalau kita kira-kira gimana, Pak? Kita udah kasih makan. Udah gitu kita dicela lagi ya kan. Ya Allah, dongkol kagak kira-kira? Rasulullah itu dengan sabarnya memberi makan demikian. Nah digantikan oleh Abu Bakar kaget. Betapa sabarnya baginda Rasulullah. Kata si pengemis ini yang kasih makan saya hari ini bukan yang biasa ini. Enggak, saya ini yang biasa, kata Abu Bakar. Yang saya biasa bukan. Yang kasih makan yang biasa saya ini lembut cara kasih makannya. Ini beda ini. Nah. Lalu akhirnya Abu Bakar mengatakan, iya benar. Saya ini bukan yang biasa memberi makan kepadamu. Tapi saya sepenggantinya. Lalu si pengemis bertanya, kemana yang biasa kasih makan? Dialah orang yang selalu kau cela. Yang kau katakan pendusta, kau katakan pembohong, kau katakan yang membawa ajaran yang gak benar. Itulah yang memberi kau makan. Dialah baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang yang buta itu, pengemis yang buta itu mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai Tuhan, kalau gitu antarkan saya bertemu dengan orang tersebut. Karena saya akan bertemu dengan beliau dan akan masuk Islam. Tapi kata Abu Bakar, wahai Bapak, orang yang kau cela, yang kau hina, telah tiada kembali kepada Allah Subhanahu. Menangis orang Yahudi tersebut dan masuk Islam. Itu kelembutan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesabarannya. Kalau kita bagaimana? Usah ya, tapi berupaya, ya enggak? Enggaknya sabar-sabar dikit ya. Ya. Iya. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan pada kitab ini, apabila ada tetangga kita yang buruk, tetangga kita yang mencela kita, tetangga kita yang nyakitin kita, kita berbuat baik dengan dia, itulah yang terbaik menurut Allah. Loh, Islam mengajarkan demikian, Pak. Kita punya tetangganya ngeselin misalnya, jengkelin. Tapi kita tetap berbuat baik. Ya. Kita nggak marah, nggak jengkel, kita berbuat baik terus sama dia. Itulah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Iya, jadi kalau bersyukur kalau punya tetangga yang yang nyeselin. Ini kagak tetangga yang nyeselin dimusuhin ya. Yang saya gini ya. Ini Islam ini ya Allah. Alangkah indahnya ya enggak orang yang bertakwa itu, ya enggak punya tetangganya musuhin ininya, dia malah tetap berbuat baik. Kalau orang berbuat baik kepada orang yang baik itu paling tapi susah kalau kita berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita, ya. Ini kagak, kadang-kadang kita memberi hadiah kepada orang yang baik sama kita, ya. Kira nama yang enggak baik sama kita enggak kasih hadiah, ya enggak? Iya. Padahal kita harus berbuat baik itu ya enggak justru kepada musuh kita itu yang orang yang enggak demen sama kita, itu yang kita datangi. Kasih hadiah. Bapak dijelekin misalnya, diomongin gini, wah gini, besok datang ke rumah dia, bawain makanan yang enak-enak. Itu Rasulullah begitu, sahabat begitu.
Ya enggak? Kenapa? Karena Bapak dikasih pahala sama dia. Ya kan? Nah itu. Kira-kira bisa gak kita begitu ya? Kira-kira gitu ya. Saya juga belum tentu ya. Ya Allah, ya gak? Itu. Inilah akhlak. Ya gak? Iya Rasulullah. Orang bertakwa itu salah satunya begitu. Mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi definisi yang lain, yaitu apa itu takwa? Husnu syukri fima nala bihi wa husnu tawakkuli fima lam yanal bihi wa husnu sabri fima fata bihi. Apa itu? Husnu syukri, bersyukur kepada Allah atas fima nala bihi, atas apa yang telah ia terima. Tuh. Orang bertakwa selalu bersyukur kepada Allah. Apa yang diterima? Mau yang diterima itu musibah, mau yang diterima itu kenikmatan. Selalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita kan bersyukur kepada Allahnya kalau yang nikmat-nikmat, ya enggak? Ya enggak? Ada rezeki banyak, alhamdulillah, ya enggak? Ya enggak? Giliran yang kurang gimana? Ya? Nah, orang takwa itu bersyukur atas apa yang diterima oleh Allah, yang diterima. Apa yang Allah berikan diterima. Apapun. Itu orang yang bersyukur. Jadi takwa, orang yang bertakwa itu adalah syukur. Bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnut tawakkuli fima lam yanal bihi. Apa itu? Bertawakal atas apa yang belum ia peroleh. Ya. Ketika kita berupaya, udah berusaha, kita mengharapkan sesuatu itu belum dapat, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Karena apapun itu ketentuan adalah Allah yang tetapkan. Betul gak? Al-insan bitafkir, wallah bitakdir. Manusia hanya sebatas usaha, ketentuannya adalah Allah. Contoh Masjid Ahsanul Amallah, ya enggak? Targetnya, ya enggak? 2 tahun misalnya. Iya, enggak apa-apa, berusaha 2 tahun. Tapi 2 tahun yang kita tetapkan belum sampai, ya bertawakal kepada Allah. Ya kan? Gitu. Serahkan kepada Allah segala urusan dalam kehidupan kita, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa husnus sabri fi ma fatabihi, serta bersabar atas kegagalan yang dialami. Itu orang yang bertakwa gitu. Ya. Bersabar atas kegagalan yang kita alami. Karena semua adalah ketetapan Allah. Jadi orang yang bertakwa itu begitu. Syukur atas apa yang diterima, tawakal yang belum dapat, ya kan? Sabar kalau gagal, kan gitu. Karena segala sesuatu menurut Allah itu pasti baik, ya kan? Iya. Kan ada contohnya itu dulu. Ada satu kampung itu tukang tape, ya kan? Satunya tukang tape. Nah, dia kalau setiap minggu itu tapenya itu dibawa ke kota. Nah, tiba-tiba itu ada tukang tape itu, nenek-nenek sama kakek-kakek itu. Udah bikin tape, ya singkong dibikin 1 minggu, pas giliran udah dimasukin pikulan, udah mau dijual ke kota, sewa mobil. Tetangga-tetangganya mobil apa? Mobil barang, ya enggak? Nah, giliran pas udah yang lain naik, pas si kakek mau naik terpleset. Akhirnya keranjangnya jatuh. Pas keranjangnya jatuh, kira-kira gimana, Pak? Kesel kan? Dongkol. Ya Allah, gimana ini? Mana buatnya pulang ke rumah, buat ini barang cuman ininya untuk saya jual ke kota.
buat nafkah saya 1 minggu ke depan, tega banget. Ya gak? Yang makan air selokan. Jengkel gak kira-kira? Kesel kan? Ya gak? Nah, tapi dia gak tahu rahasia Allah. Ya gak? Iya kan? Jengkel banget. Pulang ke rumah nek, kita gimana nenek, udah nasib begini dah katanya. Kenapa kayak? Ya itu lihat aja tuh keranjang kecebur di got. Ya kan? Gimana kayak? Ya udah gimana mau apa? Wah. Udah yang lain berangkat. Setelah berangkat 1 jam kabar terdapat kabar. Ternyata mobil tukang tape yang dikendarai terbalik. Tukang tape semuanya celaka, tinggal dia yang di kampung itu. Kira-kira jadi maju gak? Bersyukur gak? Girang banget itu nenek. Alhamdulillah untung kecebur di got. Coba kalau gak kecebur di got, waduh gak ketemu kakek lagi nih. Nah, ya gak? Akibatnya akhirnya Allah ganti. Akhirnya tinggal dia yang tukang tape. Kira-kira mabur gak? Makmur. Nah, itu. Pasti apapun yang terjadi pada kita, bau keburukan itu sebenarnya baik bagi Allah. Betul gak? Kita udah berdoa nih. Ya Allah kagak sampai-sampai udah doa, udah capek, udah berbusa itu. Tuh yang gak dikabul-kabulkan oleh Allah. Ingat, Allah yang tahu kapan itu doa dikabulkan. Allah yang tahu tepatnya kapan Allah kasih kebutuhan kita. Kita ya Allah, ya enggak. Udah rezeki ya Allah, mana anak saya mau semesteran ya Allah, ya enggak. Duit belum kelihatan ya Allah, ya kan. Waduh, sekolah udah dikit lagi nagih ya Allah, gimana nih ya Allah, ya enggak. Mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari mohon sama Allah. Udah tinggal 1 hari ya Allah, belum dikasih juga, ya enggak. Ya enggak. Tetap minta sama Allah. Allah tahu kapan yang pas. Ya enggak. Wah udah tinggal 2 jam belum ini juga. Terkabul juga. Tahu-tahu pas giliran sekian menit dapat rezeki. Kenapa? Allah tahu. Kenapa nggak diberikan saat itu ketika kita minta? Lalu diberikan oleh Allah SWT. Kenapa nggak dikasih? Karena Allah tahu kalau dikasih masih seminggu kemudian, uang itu nggak bakalan buat sekolah. Buat yang lain. Nah, kan gitu ya. Betul ya kira-kira? Allah yang tahu. Nah itu. Makanya ya. Jadi selanjutnya takwa juga di sini ada hubbul khalili wa bu'dul khalili wa itba'ut tanzili. Hubbul khalil, cinta kepada Allah. Orang yang tahu itu cinta hanya kepada Allah. Cinta kepada istri boleh. Cinta kepada semua boleh. Tapi cinta yang utama adalah cinta kepada Allah. Kenapa? Apapun yang kita cintai hanya 2. Satu akan berpisah atau kita tinggalkan dia atau dia meninggalkan kita. Bukankah Rasulullah diingatkan ya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Kan gitu. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Ya kan? Ikmal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Kira-kira kita Ustaz Anwar ya. Nah, iya kan. Ini Rasulullah malaikat Jibril menyampaikan, "Ya Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sekehendakmu. Tapi ingat, wa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati." Boleh kita lakukan apapun, tapi ingat akan mati. Yang kedua, ahbib masyita, silakan kau cintai siapapun sehendakmu. Tapi ingat, fa innaka mufarikuhu, mereka akan berpisah, Pak. Nah, kalau kita tahu bahwa yang kita cintai akan berpisah, maka jangan sepenuh hati kepada yang kita akan berpisah. Siapa yang tidak akan berpisah dengan kita? Allah. Maka cintailah Allah. Itu. Kalau diingatkan,
Habib masyita, silakan kau cintai siapa yang kau kehendaki. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, engkau akan meninggalkannya, engkau akan berpisah. Ya enggak? Engkau akan berpisah. Bisa dia ninggalin kita, bisa kita tinggalin dia duluan. Kan gitu. Misalnya gitu, bisa. Harta yang kita cintai, apa bisa kekal, Pak? Kira-kira kekal enggak harta yang kita cintai? Enggak, akan kita tinggalkan, betul? Iya. Sementara ini duit disimpan aja ya. Ya enggak? Disimpan aja duit ya enggak? Masjid nungguin ya enggak? Misalnya. Ya enggak? Wah, benar lebih aman simpan di bank. Repot. Ya. Yang kekal itu adalah yang diamalkan, bukan yang disimpan di tempat lain. Ya enggak? Nah, yang kekal itu yang diamalkan. Misalnya. Jadi cinta kepada harta, ingat. Harta itu akan meninggalkan kamu. Benar gak kira-kira? Benar gak? Dan bahkan harta itu akan menjadi fitnah, ujian. Ya kan? Menjadi ujian bagi kita. Bisa menjadi fitnah, bisa membuat celaka bagi kita. Dan bahkan dalam satu kitab ini dikatakan, ya gak? Ya maaf aja, ya kadang-kadang. Atau Rasulullah pernah ditanya sahabat. Ya gak? Karena kadang-kadang kita ini dunia ini kan bikin banyak beban. Ya enggak? Nah Rasulullah ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya enggak? Karena menuju akhirat itu perlu dengan beban, ya enggak? Maka Rasul mengatakan kurangi beban untuk kehidupan akhirat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul yang dimaksud ringan itu bagaimana ya Rasulullah? Sahabat bertanya, kata Rasulullah sampaikan, wahai sahabatku, ada enggak makanan untuk hari ini? Ada ya Rasulullah. Baik. Ditanya, untuk besok? Ada ya Rasulullah. Untuk selanjutnya yang ketiga? Enggak ada ya Rasulullah. Nah, kalau seandainya engkau bisa ada makanan yang kau simpan itu sampai 3 hari, itu akan menjadi beban yang berat dalam kehidupan akhirat nanti, Pak. Itu kata Rasul. Nah kalau kira-kira gimana Pak? Makanan seminggu masih iya kan? Iya kan? Gitu. Nah itu. Ini kan beban. Karena yang tadi terakhir itu enggak. Ya enggak? Iqmal masyita wa innaka majziyun bih. Ya kan? Lakukan sesuatu yang kau simpan itu akan menjadi beban bagi kita. Harta yang kita simpan tidak gunakan di jalan Allah, itu akan menjadi tanggung jawab yang berat nanti di akhirat. Betul gak kira? Bukan Allah ingatkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, ya kan? Iya kan? Kalla saufa ta'lamun. Kemudian Allah tegaskan lagi, wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu ahlada. Ya. Wailul likulli humazatil lumaza, celaka, ya kan? Neraka wail, ya kan? Bagi pencela, ya. Umpat. Siapa? Allazi jama'a malahu wa'addada. Orang-orang yang jamaah yang mengumpulkan malan hartanya wa'addada dan menghitung-hitungnya. Hartanya dikumpulin, dihitungin doang. Kumpulnya masuk sekian, lihat, iya nambah terus. Dia lagi masuk lagi transferan, tambah gitu, ngitung aja terus. Allazi jama'a malau wa'addada. Yahsabu anna malahu ma'akhlada. Karena mereka mengira harta itu akan kekal, kan gitu. Ya. Kalla la yumbazanna fil hutama. Kelak kamu akan dimasukkan ke dalam neraka hutama. Nah, bagaimana supaya selamat harta kita? Supaya harta kita menjadi yaitu diamalkan di jalan Allah. Ya kan itu. Wa bu'dul qalil wa itba'ut tanzil. Tidak ngoyok dengan dunia. Sementara ini kita waktu dihabiskan untuk mengejar dunia. Betul gak? Iya kan? Pagi berangkat sampai malam lembur sana kemari, iya gak? Ya dapatnya gigi itu aja.
nggak lebih. Kenapa? Karena nggak kebagian rezeki min haitsu la yahtasib. Kalau rezeki min haitsu la yahtasib itu rezeki yang nggak capek. Modalnya cuma satu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Kira-kira benar enggak janji Allah tuh? Ragu sama Allah? Nah, ya kan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki yang tidak disangka-rangka, rezeki yang tidak terduga-duga. Apa di situ ada usaha? Modalnya takwa. Tapi jangan berpikir, oh udah kalau gitu saya nggak usah nyari duit lah, takwa aja ya. Enggak, ya kan? Iya. Ya berusaha tetap mencari maisha tetap, tapi ketakwaan ini modal untuk mencapai rezeki yang tidak disangka-sangka. Asal amalnya kebagian, tahu-tahu udah ngirim 70 juta, 100 juta, apa tahu nggak kita? Tahu kan? Nggak tahu, ya kan? Itu ketetapan Allah, Allah kasih. Kenapa? Ya karena ya ini tempat untuk ketakwaan. Jadi kalau mau mencari rezeki yang tidak disangka-sangka, yang tidak terduga, modalnya adalah ketakwaan. Itu ayat Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Ini buat kali gitu aja. Ketakwaan ini akan ditolong oleh Allah SWT. Hidup penuh masalah, kembali kepada Allah. Pak ya. Nah itu ya, mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Udah masuk Isya tuh kayaknya. Dikit lagi ya. Ya, mudah-mudahan ya kita orang yang bertakwa, Pak. Hidup ini nggak usah gelisah. Dunia ini hanya sementara. Justru yang kita harus kejar adalah kehidupan abadi di akhirat yang lama itu. Kata Rasulullah itu kan ya, jadidu sabinaya, perbaharui perahumu karena lautan itu amat dalam. Artinya perjalanan akhirat itu penuh dengan perjalanan yang amat jauh, Pak. Perjalanan yang penuh pengorbanan dan liku-liku yang amat berat menghadapi kehidupan akhirat. Ini yang harus kita siapkan. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi. Modalnya adalah ketakwaan pada Allah. Selamat akhirat, ketakwaan. Selamat dunia, ketakwaan. Oleh karena itu berbekallah kita dengan sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan di malam ini Allah angkat kita, derajat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Allah bimbing kita, Allah selamatkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah SWT berikan nur cahaya di dalam kalbu kita sehingga kita semakin dekat kepada Allah SWT. Ini saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita malam ini ada manfaatnya. Khususnya untuk pribadi saya penyampai dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan kita dalam lindungan, naungan, serta rahmat dan inayahnya Allah SWT. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la